Udara di rumah tua yang baru kamu warisi terasa dingin dan berat, membawa aroma apak kayu lapuk bercampur wangi bunga melati yang mulai layu. 3 malam sudah berlalu sejak kabar duka itu sampai, dan tradisi di desa ini menuntut malam 3 Yasinan harus dilaksanakan. Kamu tahu, ini adalah malam puncak di mana keluarga dan tetangga akan berkumpul, melantunkan ayat-ayat suci untuk mendiang, mengirimkan doa agar arwahnya tenang. Sebuah kewajiban yang terasa asing bagimu, seolah kamu adalah pemeran dalam drama yang naskahnya belum pernah kamu baca. Sejak pintu gerbang berkarat itu terbuka untukmu, rumah ini tidak pernah benar-benar terasa seperti milikmu. Setiap sudutnya menyimpan bayangan dan bisikan yang bukan milikmu, menciptakan kekosongan yang aneh di tengah kesibukan persiapan. Undangan itu bukan selembar kertas, melainkan tatapan-tatapan tetangga yang penuh ekspektasi, panggilan telepon dari kerabat jauh yang suaranya terdengar seperti orang asing. Kamu harus ada di sana, di tengah ruangan utama yang disulap menjadi tempat yasinan, di mana alunan doa akan segera bergema. Sebuah rasa ingin tahu yang samar, bercampur sedikit melankolis dan ketidaknyamanan perlahan merayapi dirimu. Kamu merasa seperti tamu, bukan pemilik di rumah ini. Rumah yang seolah punya rahasia sendiri, menunggumu di kegelapan malam ketiga ini. Alunan ayat-ayat suci mulai bergema di ruang utama, menciptakan selubung kehusukan yang tebal. Kamu duduk bersila di antara para jemaah, matamu terpejam mengikuti irama doa, mencoba menyelam dalam ketenangan yang seharusnya ada. Namun di antara lantunan Yasin yang khusyuk, telingamu menangkap suara lain. Sebuah bisikan lirih, seolah angin berdesir melewati dedaunan kering. Tapi anehnya, suara itu terdengar dari dalam dinding, tepat di belakangmu. Kamu membuka mata perlahan, menoleh, tapi tidak ada apa-apa kecuali panel kayu tua yang memantulkan cahaya remang. Tepat saat kamu kembali menghadap depan, lampu gantung di tengah ruangan berkedip sekali, lalu mati, menyisakan keremangan dari lilin yang diletakkan di sudut. Seketika, keheningan canggung menyelimuti, sebelum seorang pria tua di depan berdeham dan melanjutkan bacaan. Lampu kembali menyala, seolah tidak terjadi apa-apa, namun hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyusup, merayapi kulitmu. Padahal, semua jendela dan pintu tertutup rapat. Kamu melirik sekilas ke arah jemaah lain. Beberapa orang tampak menggosok-gosok lengan, dan seorang ibu muda di sampingmu menatap ke arah pintu kamar mendiang dengan tatapan aneh. Sebuah keraguan menusukmu. Apakah ini hanya imajinasimu, ataukah ada sesuatu yang lain di sini, di balik dinding rumah ini? Ketegangan mencengkeramu erat, seolah setiap detak jantungmu mengiringi melodi ketidakpastian. Lantunan Yasin kembali mengalun, namun tak lagi membawa ketenangan. Ada yang berubah, kamu merasakannya. Tiba-tiba, suara gesekan lembut terdengar, seolah kuku yang menggaruk papan kayu. Semua mata tertuju pada peti jenazah yang tergeletak di tengah ruangan. Beberapa kelopak bunga di atasnya berguling dan jatuh ke lantai, seolah didorong oleh sesuatu tak kasat mata. Kemudian, sebuah suara, bukan bisikan angin, melainkan tangisan lirih yang tercekik, teredam, terdengar jelas dari dalam peti itu sendiri. Seketika, bacaan Yasin terhenti. Keheningan yang memekakkan menggantikan. Seorang ibu muda menjerit tertahan, tangannya menutup mulut. Di saat itu, peti jenazah berderit pelan, lalu sedikit terangkat di bagian ujung kakinya, seolah ada yang bergerak di dalamnya. Sepersekian detik kemudian, peti itu kembali membentur lantai dengan bunyi gedebuk yang mengejutkan. Lampu gantung berkedip gila-gilaan, dan bayangan hitam melintas cepat di antara tiang-tiang rumah. Beberapa jemaah mulai bangkit, ingin melarikan diri. Namun Pak Haji yang memimpin doa mengangkat tangannya, wajahnya pias. "Jangan," bisiknya, suaranya gemetar. "Kita tidak boleh pergi." Ketakutan melumpuhkanmu, mengikat kakimu di lantai dingin. Kamu melihat ke sekeliling pada wajah-wajah pucat yang terperangkap dalam teror yang sama. Dan kamu tahu, ini bukan hanya imajinasi, ini nyata. Keheningan yang memekakkan telinga setelah teror tadi malam terasa lebih berat daripada riuhnya bacaan Yasin.
Aroma dupa dan bunga melati yang tadinya menenangkan, kini bercampur dengan bau tanah basah, menyesakkan paru-paru. Pak Haji, meski wajahnya masih pias, mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang lelah kini memancarkan tekad. "Kita tidak bisa lari dari ini," bisiknya. Suaranya parau. "Kita harus tahu mengapa." Beberapa jemaah yang paling berani, termasuk Pak RT dan Bu Aminah, mengangguk setuju, berbagi pandangan penuh ketakutan sekaligus harapan untuk menemukan kejelasan. Dengan langkah ragu, kalian mulai menyusuri setiap sudut rumah yang terasa asing, bahkan di siang hari yang remang. Debu tebal melapisi perabotan usang, setiap bayangan seolah menyembunyikan sesuatu. Jantungmu berdebar setiap kali kakimu menginjak lantai kayu yang berderit. Di ruang tengah, di antara tumpukan barang yang tertutup kain, matamu tertumbuk pada sebuah lemari kayu tua yang sedikit terbuka. Di dalamnya, tumpukan album foto berdebu. Jemarimu gemetar saat menggapai salah satunya. Lembaran-lembaran yang menguning menampilkan potret keluarga bahagia, namun ada yang aneh. Di halaman terakhir, sebuah foto keluarga dengan wajah yang familiar, wajah almarhumah. Namun di sana, ia tampak jauh lebih muda, memegang erat sebuah boneka kain lusuh dengan mata kancing hitam yang menatap kosong. Ada coretan tinta merah melingkari wajah seorang anak kecil yang berdiri di sampingnya, seolah sengaja dihapus dari ingatan. "Siapa ini?" bisikmu memecah keheningan yang mencengkeram. Pak RT mendekat, kacamatanya melorot. Ia menunjuk ke arah potret itu, kerutan di dahinya semakin dalam. Ini bukan anak almarhumah. Setauku ia tak punya adik." Sebuah rasa dingin merayapimu. Harapan untuk menemukan jawaban kini diselimuti oleh intrik yang semakin dalam dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ini bukan hanya tentang jenazah yang kalian doakan. Ada rahasia yang terkubur di bawah rumah ini jauh sebelum peti mati itu diletakkan. Rasa dingin itu kini menusuk sampai ke tulang, lebih pekat dari kabut yang menyelimuti rumah ini. Matamu kembali tertumbuk pada boneka kain lusuh di genggaman wanita muda dalam foto itu. Mata kancingnya yang hitam seolah mengikutimu. Ada sesuatu yang tak beres. Kau menyentuh coretan merah yang melingkari wajah anak kecil itu, terasa seperti luka lama yang berdenyut. Tiba-tiba, kau merasakan rongga kecil di balik bingkai foto yang sedikit longgar. Jemarimu menyelip, menarik keluar selembar kertas yang terlipat rapi, menguning dimakan usia. Tulisan tangan rapuh menghiasi kertas itu, sebuah surat pendek. "Untuk putriku yang tak diakui," kau membaca. Suaramu nyaris tak terdengar, gemetar. "Mereka bilang kau pembawa aib. Mereka membuangmu ke sumur tua di belakang rumah ini. Mereka mengubur rahasia ini seolah kau tak pernah ada. Aku menyembunyikan boneka ini, satu-satunya kenanganmu sebelum mereka juga menghapusku dari ingatan." Napasmu tercekak, membeku di tenggorokan. Bukan arwah wanita di peti mati itu yang bergentayangan mencari ketenangan. Ini adalah arwah seorang anak kecil, terbuang dan tak diakui keberadaannya. Rasa takutmu memudar, digantikan oleh gelombang kejutan yang memuakkan dan penyesalan mendalam. Selama ini, kalian berdoa untuk kedamaian orang yang mungkin justru penyebab penderitaan, sementara jiwa kecil di dasar sumur itu tak pernah mendapat keadilan. Simpati merayapimu, pahit dan menusuk. Itu bukan jenazah yang seharusnya kalian doakan. Ini adalah kisah pengkhianatan, dosa yang terkubur, dan jeritan keadilan dari entitas yang kini kalian pahami sepenuhnya. "Kita harus menyelamatkan jiwanya," bisikmu memecah keheningan yang membeku. Jemaah mengangguk, sorot mata mereka berganti, dari ketakutan menjadi tekad membara. Tidak ada lagi yasinan untuk orang yang salah. Kini, mereka akan mencari keadilan. Abah Karim dengan kerutan duka di wajahnya memimpin jalan. "Kita bawa boneka ini." Jiwa anak itu merindukannya. Angin malam menyapu wajahmu, bukan sekedar dingin alamiah, melainkan sentuhan pilu,
bisikan terima kasih yang belum terucap. Sinar senter Abah menerobos pekat, menyorot jalan setapak di belakang rumah menuju rimbunan semak yang diselimuti kabut tipis. Setiap langkah terasa berat, diiringi harapan dan ketegangan yang merayap. Kau menggenggam erat boneka kain lusuh itu. Mata kancingnya yang kosong kini terasa seperti jendela menuju jiwa yang merana. Itu dia! Suara salah satu jemaah memecah keheningan, menunjuk bayangan gelap sumur tua yang terlihat samar di antara semak. Mulut sumur itu kini tak lagi tampak seperti lubang, melainkan jurang kesedihan yang menganga menanti penebusan. Embusan nafas dingin menyentuh tengkukmu, bukan ancaman, melainkan penantian panjang. Tekadmu menguat. Kalian tidak datang untuk mengusir, melainkan untuk memulangkan. Kau berlutut di tepi sumur, menggenggam erat boneka itu. Abah Karim mulai melafalkan doa, bukan lagi yasinan yang keliru, melainkan untayan kata-kata penenang, pengantar, dan permohonan keadilan yang tulus. Jamaah lainnya membentuk lingkaran. Cahaya senter mereka menembus pekat, menciptakan aura perlindungan yang hangat. Kau merasakan sentuhan dingin di tanganmu, bukan lagi ancauan, tapi sebuah rengkuhan perpisahan. Pelan, sangat pelan, kau melepaskan boneka itu ke dalam sumur, seolah mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang, sesuatu yang kini menemukan jalannya pulang. Begitu boneka kain itu menyentuh dasar sumur, hembusan angin dingin yang sejak tadi menyelimuti mendadak meredah. Sunyi yang membeku kini berganti sunyi yang lapang, seolah beban berat baru saja diangkat dari bumi. Getaran-getaran tak kasat mata yang menghantui udara pun sirna. Rumah di belakang kalian, yang tadinya terasa dihantui oleh kesedihan dan kemarahan, kini hanya sebuah bangunan tua biasa, berdiri sunyi di bawah rembulan. Kelegaan membanjirimu, namun bukan kelegaan yang utuh. Ada kepahitan tentang kebohongan yang terbongkar, dosa yang terkubur begitu dalam. Abah Karim mengangguk, sorot matanya mengandung kesedihan dan pengertian yang mendalam. Kalian semua tahu, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal sebuah keadilan yang sesungguhnya. Dengan langkah berat, kalian meninggalkan rumah itu, membawa pulang bukan hanya cerita, tapi juga pelajaran tentang sisi gelap manusia dan ketabahan jiwa yang mencari keadilan.